Gatai, Kanzen, Putro Toys. Selamat pagi, selamat malam, selamat tadi Putro Toys. BTW, sorry ya guys kalau misal suara gue kurang enak didengarnya, karena gue sendiri lagi kurang enak badan dan suara gue hilang cuy. Jadi kalau misal gue tinggiin nadanya, itu bakal jadi selamat pagi. Ya kayak begitulah ya. Jadi buat teman-teman, jaga kesehatan kalian karena cuaca sekarang tuh lagi ekstrim banget dan banyak banget yang sakit. Tapi gue bakal coba edit sedikit suara gue dan mulai berubah dari sekarang. Ya, jadi udah agak mendingan dikit lah ya daripada sebelumnya. Oke, di konten BM kali ini kita bakal memperbincangkan Minipla volume ketiga dari Biyun Biyun Maharobo dan Biyun Biyun Marin plus Biyun Biyun Safari. Jadi untuk si Marin dan Safari itu masuk ke volume yang ini. Menurut gue ini cukup efisien juga, karena ya nggak perlu buang-buang uang lagi untuk beli si Marin dan Safarinya doang. Karena untuk si Mahanya ini, Biyun Biyun Maharobo itu kan cuman 4 box gitu kan. Dan untuk biasa kan 6 box, sayang kalau misalnya duanya ini nggak kepake gitu. Jadi untuk si Safari dan si Marina ini udah masuk ke yang sekarang. Tersisa 4 mecha lagi yang bisa kalian lihat di openingnya Biyun Biyun Jar yang di sini nih. Kalian lihat sendiri aja. Itu kita masih nggak tahu dia fungsinya buat apa. Apakah memang per 2 mecha bakal menjadi mecha kayak si Biyun Biyun Robo monster ini, atau ya sekedar senjata doang gitu. Oh ya, ini juga ada sedikit perbedaan. Untuk penamaannya itu Biyun Biyun, bukan Bun Bun. Beda sama si tim utamanya Bun Bun Jar itu. Dan untuk si Minipla ini dijadwalkan akan dirilis pada 12 Agustus dengan harga 2.970 yen, yang kurang lebih tuh sama kayak Bun Bun Jar Robonya. Berarti sampai Indo tuh untuk yang by air kurang lebih sekitar 600 ribuan lah. Yaudah guys, sekarang langsung aja kita masuk ke foto yang pertama. Di sini kita diperlihatkan oleh art box-nya yang mayoritas itu warnanya ungu. Terus ada sedikit biru sian dari si Marinnya dan hijau stabilonya dari si Safarinya. Yang dimana di sini kita juga diperlihatkan untuk line up sendiri dari box 1 sampai 4 itu Biyun Biyun Maharobo, box 5 si Marin dan box ke-6-nya si Safari. Kita next lagi aja. Nah, ini untuk box dalemannya. Jadi kayak begini doang untuk tampilannya. Kita next lagi, di sini ada line up-nya dari box 1 sampai box 6-nya. Kita next lagi aja. Dan ini dia penampilan dari si Biyun Biyun Maharobo-nya dalam mode mobilnya, yang masih menjadi perdebatan fans juga, karena ya ada yang bilang ini tuh go-kart, ada yang bilang ini tuh mobil F1. Kalau menurut kalian gimana? Ini tuh F1 atau go-kart? Tulis aja di kolom komentar ya. Tapi dari foto ini pun udah kelihatan lah ya, stiker-stikernya tuh ada di mana aja. Kayak di bagian bumper depan, terus di bagian yang warna kuning, di bagian dada, dan bagian spoiler pundaknya itu. Dan kayaknya sih nanti untuk si helmnya itu juga bakal full stiker. Iya, kita lihat nanti aja. Kita next lagi aja. Di sini ada si Bun Bun Marinnya, yang dimana untuk warnanya ini tuh bagus banget. Gue suka sama pewarnaan biru siannya, meskipun ini ada sedikit perbedaan sama warna biru siannya dari si Ankidon. Untuk si Ankidon itu dia lebih ke biru, sedangkan untuk si Marin ini dia lebih ke hijau gitu untuk si warna siannya. Dan yang gue kaget itu di bagian taring depannya itu, yang bakal jadi mulut bawah itu menggunakan part, sedangkan untuk taring atasnya yang bakal menjadi mulut atasnya itu dia menggunakan stiker. Bangke emang benda ini ada. Tapi kalau dilihat-lihat ini stikernya cukup sedikit ya, cuman di bagian si taring bawahnya, terus yang warna silver, terus bagian matanya, dan bagian si tangga sama motif hiunya itu. Kita next lagi aja. Di sini ada si Bun Bun Safarinya, yang dimana untuk si Bun Bun Safari ini stikernya banyak. Tapi kayaknya untuk bagian cakarnya atau clawnya itu bakal gua repaint aja, biar lebih cakep gitu warna silvernya, dibandingkan dengan stiker yang kayak begini doang gitu. Dan gua bisa ngejamin untuk bagian bodinya itu yang kayak ada cakarannya, itu dia part polosan, nggak ada cetakannya. Ya kayak si Bun Bun trailernya kemarin itu bagian sampingnya polosan. Terus di sini bagian matanya juga udah pasti menggunakan stiker, bagian hidung dan mulutnya juga stiker. Kita next lagi aja. Nah, di sini nih ada yang kayak spesial gitulah di Miniplanya ini. Jadi kalau misalnya kalian lihat ke bagian setirnya, di bagian setirnya ini bisa dipegang sama tangannya si
Bun Diesel ini. Nggak kayak versi DX-nya yang setirnya tuh malah melayang gitu loh. Kayak si tangannya itu nggak nyampe ke bagian setirnya. Memang bisa dibilang ini tuh jadi nilai plus untuk si Mini Pla-nya. Jadi bisa ada gimmick seolah-olah si Bun Maharobo-nya ini dia kayak membelokkan setirnya kayak begitu. Emang keren sih Mini Pla ini untuk urusan proporsional dan keakuratan dengan seriesnya. Jadi kita next lagi aja. Dan ini dia tampilan dari Bun Maharobo versi robotnya. Jujur ini keren banget, bahkan lebih keren dibandingkan DX-nya. Karena untuk berdirinya ini tuh lebih elegan gitu loh kelihatannya dibandingkan DX yang kaku begitu doang. Apalagi di bagian crossbow-nya ini bener-bener proporsional banget lah, ukurannya pas banget sama robotnya. Keren cuy, gue nggak sabar banget sih buat megang langsung si Mini Pla Bun Maharobo-nya ini. Kita next lagi aja. Di sini kita dapatkan artikulasinya. Yang pertama ada di bagian kepala, kemudian di bagian tangan, kemudian di bagian pinggangnya ini gue ragu sih dia ada artikulasi atau enggak. Karena di sini belum ada yang berputarnya, tapi dia bisa menekuk ke depan, kurang lebih kayak Mini Pla Tarantula Robo, yang dimana si bagian perutnya itu bisa menekuk ke depan. Kemudian bagian paha ada artikulasi, lutut, dan bagian telapak kakinya. Kita next lagi aja. Nah di sini juga kita belum diperlihatkan oleh artikulasi pinggang untuk berputarnya, yang gue jadi ragu ini apakah memang nggak ada artikulasi pinggangnya atau gimana ya, kita tunggu nanti aja lah ya. Kita next lagi aja. Nah ini untuk Bun Dieselnya, yaitu partnernya dari si Bun Violet, yang dimana gue lebih suka Bun Diesel sih dibandingkan sama Bun Dario, karena ini tuh kelihatan lebih berkelas, lebih elegan dibandingkan si Bun Dario yang kayak culun gitu loh. Emang keren sih nih Bun Diesel atau si Bundi disebutnya. Kemudian kita next lagi aja. Di sini ada penggabungan dari si Bun Robo dengan menggunakan partnya si Bun Dieselnya itu yang menjadi Wing Bun Robo. Tapi kalau di seriesnya yang baru tayang kemarin itu dia kan menggunakan si biru dan pinknya juga. Tapi kalau di sini kenapa nggak menggunakan biru dan pink juga gitu? Ya meskipun biru dan pink memang cuma sebagai senjata aja sih, bukan part penting untuk menjadi bagian tubuh gitu. Tapi menurut gua ini tetap keren dan mengingatkan gua dengan Mega Ranger, yaitu si Mega Voyager yang menggunakan sayapnya si Mega Wing kayak begitu. Kemudian untuk perpaduan warnanya juga ini cukup keren, antara merah terus mayoritas putih dengan ungu kayak begini. Kemudian kita next lagi aja. Nah ini dia untuk penggabungan dari si Bun Robo Monster, yang dimana menggabungkan si Bun Dario-nya dengan Bun Marin dan juga Bun Safari. Ini juga flashback mengingatkan gua ke si Smoke Jockey yang menurut gua lebih kaku sih dibandingkan ini. Karena kalau Smoke Jockey kan tangannya tuh ya apa ya, kayak tipis banget gitu loh. Sedangkan ini tangannya lebih tebel, kerasa kalau ini tuh ya monster beneran gitu. Tapi sayangnya gue tetap kurang suka dari segi konsepnya. Untuk bagian kepalanya itu dia lebih kelihatan kotak banget, dan kayaknya ini tuh nggak bisa berartikulasi gitu loh untuk bagian kepalanya. Tapi kita next lagi aja. Dan ini dia artikulasinya. Ternyata untuk bagian kepalanya masih bisa berartikulasi. Jadi poin gue sebelumnya itu salah ya guys. Ya cukup keren lah, meskipun dia tuh nggak ada ekornya, malah lebih ke selendangnya gitu. Dan kalau gue zoom ke bagian mulutnya, itu ternyata si hiunya juga masih ada. Dan full stiker kayak begini cuy. Aduh, stikernya banyak banget. Ya udah guys, jadi segitu dulu aja untuk info dan bincang Mini Pla kali ini. Gimana menurut kalian tentang si Mini Pla Bun Maharobo, Bun Marin, Bun Safari, Bun Robo Monster? Apakah kalian bakal mengoleksinya juga? Tulis aja di kolom komentar ya. Dan gua gak sabar banget buat nunggu ini di bulan Agustus nanti. Jadi jangan lupa buat like, subscribe, share juga, karena di konten Sabtu nanti kita bakal mereview nih. Tahu dong siapa. Jadi ini udah gua rakit, udah gua repaint sedikit, dan nanti bakal tayang hari Sabtu untuk full reviewnya. Jadi jangan sampai ketinggalan ya guys. Udah segitu dulu aja untuk konten bincang Mini Pla kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi, siang, sore, malam. Dadah.